Banyak orang yang tidak paham Iya. apa itu tasawuf. Malah orang-orang di sebelah menjudge bahwa tasawuf itu bid'ah, pelajaran yang membawa kepada khurafat, musyrik dan segala macam. Tasawuf itu adalah upaya yang sadar, upaya kita, riyadhah kita untuk bagaimana bisa bersihkan hati kita, membersihkan qalbu kita. Bagaimana supaya salat kita khusyuk. Bagaimana hanya jangan melaksanakan ibadah secara ritual saja. Kalau generasi Z, Gen Z ini belajar tasawuf, dalam kehidupannya akan lebih rileks. Matian saya istilahkan atom. Apa itu atom? Bom. Bukan bom atom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Jalur 9. Hari ini kita akan berbicara tentang tasawuf, tentunya tasawuf bagi kalangan muda. Nah, di akhir-akhir ini kita sering mungkin mendengar banyak hal bahwa kita sedang berada di era yang serba ambiguitas. Bahkan di sama-sama sekarang orang sering berbicara soal kesehatan mental. Itu mungkin disebabkan, banyak yang menduga bahwa itu semua disebabkan karena adanya teknologi. Semua orang sekarang sibuk bekerja, berada di posisi rasionalitas. Nah, barangkali tasawuf ke depan akan menjadi salah satu rekomendasi. Untuk membahas hal itu kita tentu kedatangan seorang narasumber yang juga ahli tasawuf. Beliau adalah Kiai Muda Ahmad Multasam. Beliau juga adalah cucu Imam Lapeo, yang tentu kita paham bahwa ketika berbicara soal tarekat, berbicara soal tasawuf, maka salah satu rujukannya itu adalah Imam Lapeo, dan juga sebagai ketua matan di Sulawesi Barat. Nah, langsung saja kita mungkin sapa. Assalamualaikum Kak Multasam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di tengah-tengah kesibukannya yang sebentar lagi akan berangkat ke Mesir, beliau kemudian menyempatkan waktu untuk bersama-sama di sini dengan kita berbagi terkait dengan tasawuf. Bagaimana keadaan Kak? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, alhamdulillah. Nah, berbicara soal tasawuf Kak, kalau saya misalnya di generasi muda ini, saya sendiri terus terang tidak terlalu memahami tentang tasawuf itu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit saja, mungkin yang bisa menggambarkan tentang tasawuf itu. Ya, terima kasih. Ya. Sebelum lanjut, saya secara pribadi mengapresiasi dengan adanya podcast Jalur 9 ini, dan semoga ini menjadi wadah media menyampaikan ilmu-ilmu agama, Amin. ilmu-ilmu yang terkait ilmu akidah, ilmu-ilmu syariat, dan ilmu-ilmu ihsan atau ilmu tasawuf. Menarik, apalagi tema kali ini bicara tentang tasawuf. Tidak banyak kasus-kasus saya temu di lapangan, bahkan lebih spesifik seperti apa yang disampaikan tadi. Banyak orang yang tidak paham apa itu tasawuf. Malah orang-orang di sebelah menjudge bahwa tasawuf itu bid'ah, pelajaran yang membawa kepada khurafat, musyrik dan segala macam. Inilah pentingnya kemudian kita memahami konsep tasawuf itu seperti apa. Tentu sebelum jauh kita membahas tentang tasawuf, harus kita paham dulu akar kata, apa terminologi dari tasawuf itu sendiri. Yang paling masyhur di antara kajian-kajian tentang tasawuf itu, ada yang berpendapat bahwa tasawuf itu berasal dari kata safa. Safa itu bersih, suci. Artinya, tasawuf itu adalah usaha atau riadah kita bagaimana mensucikan hati, bagaimana membersihkan qalbu kita. Itu dari segi pertama. Biar ya saya bahas sedikit-sedikit aja ya. Tapi ada pendapat yang mengatakan bahwa tasawuf itu asal katanya dari kata sufa. Apa itu sufa? Sekelompok sahabat yang hidup dan tinggal di emperan Masjid Nabawi pada waktu itu. Beberapa orang sahabat yang tinggal itulah ahli sufa, dikatakan ahli sufa. Dialah yang mendapat bimbingan langsung secara rohani, spiritualitas langsung dari Rasulullah. Ada yang mengatakan begitu. Tapi ada juga yang mengatakan tasawuf itu asal katanya, akar katanya itu dari kata saf. Apa itu saf?
baris. Artinya apa? Orang yang belajar tasawuf itu akan menjadi satu barisan utama atau barisan pertama yang akan pertama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya simpulkan aja dari 5 kurang lebih persoalan-persoalan pengertian tasawuf. Jadi tasawuf itu adalah upaya yang sadar, upaya kita, riyadhah kita untuk bagaimana bisa bersihkan hati kita, membersihkan qalbu kita. Bagaimana supaya salat kita khusyuk. Bagaimana hanya jangan melaksanakan ibadah secara ritual saja, tapi tidak memahami makna atau substansi yang ada di dalam. Saya kaitkan sedikit tentang bagaimana konsep mensucikan hati, membersihkan hati atau jiwa, tazkiyatun nufus. Ada satu hadis Rasulullah mengatakan, Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu tidak memandang suwarikum itu model jasadiahmu, model zahirmu, apakah kau berotot atau tidak. Wala ila ajsamikum, tidak melihat pakaian dan tubuh. Jadi Allah itu enggak menilai itu. Tapi yang dia lihat apa? Walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Yang Allah nilai itu adalah hati. Nah, inilah wilayah-wilayah kemudian ketika kita bicara persoalan qalbu, ketika kita bicara persoalan hati, para ulama sudah menulis kitab, menyusun kurikulum namanya ilmu-ilmu sufi, ilmu-ilmu tasawuf. Kalau kita kemudian memahami apa tujuan tasawuf, pengertian tasawuf, ruang lingkup tasawuf, mesti kita akan mencari ternyata untuk menemukan jati diri kita, untuk menemukan khusyuk ibadah kita harus melalui namanya ilmu-ilmu tasawuf. Oh iya. Luar biasa sekali tadi. Mungkin penjelasannya tentang tasawuf itu singkat, tapi itu bisa sedikit memberikan pemahaman, khususnya bagi saya mungkin dan teman-teman muda yang lain. Nah, soal misalnya masuknya Islam di Indonesia itu sendiri, Kak, di Nusantara dulunya. Nah, kalau kita paham kan ada beberapa versi. Salah satunya itu kan ada yang masuk katanya melalui perdagangan dan lain sebagainya. Terus ada yang bilang bahwa Islam kemudian baru bisa diterima oleh masyarakat Indonesia itu pada saat itu yang membawa itu adalah orang-orang ulama-ulama tasawuf yang membawanya. Nah, apakah memang orang Indonesia itu identik dengan tasawuf itu sendiri, Kak, sebelumnya gitu? Iya. Memang kalau menggali sejarah latar belakang masuknya Islam di Indonesia, ya konon Islam masuk itu 2 kali. Masuknya pertama itu tidak berhasil, kemudian nanti di tahap kedua, gelombang kedua itu Islam masuk di Nusantara ini itu berhasil dengan apa? Karena dakwah para wali-wali Allah, para ulama-ulama, para habaib waktu itu memang menggandeng konsep ilmu-ilmu tasawuf. Apa kunci keberhasilan di ilmu tasawuf ketika dakwah? Tasawuf, perspektif tasawuf dalam konsep dakwah mengedepankan substansi, isi dari ajaran. Islam mengajarkan kita keselamatan, tidak harus membawa ke Arab-Araban, gitu maksudnya. Islam masuk di Nusantara, mengadopsi ajaran-ajaran agama ini dan menyebarkan dakwah itu, dia berbaur dengan budaya dan adat setempat, sehingga mudah diterima. Kenapa? Karena berdakwah pada waktu itu, sifat dari ajaran atau dakwah pada waktu itu memang melihat daripada substansi. Misalnya, orang pada waktu itu ketika Islam baru masuk di Indonesia, orang-orang dulu itu senang ngumpul-ngumpul. Entahlah apa yang kegiatan, tapi Islam masuk dengan konsep tasawuf itu tidak apa-apa kalian ngumpul-ngumpul. Tapi daripada ngumpul cerita kesana kemari tidak jelas, mending diisi dengan zikir misalnya. Akhirnya mudah diterima. Artinya apa? Tidak langsung menghapus kebiasaan orang-orang di Nusantara, tapi kemudian para ulama, para habaib itu mereka menyelipkan ajaran-ajaran Islam melalui cara dakwah yang halus, cara dakwah yang substansialistik. Kemudian Islam di Nusantara, masyarakat di Nusantara ini bisa menerima dengan baik. Terbukti sejarah atau napak tilas para wali-wali Allah, misalnya Wali 9 ini, Wali Songo itu
itu kalau ditelusuri mereka ajaran-ajaran itu sangat syarat dengan ilmu-ilmu tasawuf. Iya. Iya. Kalau misalnya bicara Islam masuk itu ya mungkin tidak semua paham bahwa ternyata itu bisa ada fakta bahwa itu melalui jalan tasawuf juga. Saya banyak mendengar sih sebenarnya soal tasawuf itu mungkin dari senior-senior Pak Kiai bahwa tasawuf itu penting, tapi di teman-teman muda saya ya meskipun di teman-teman muda NU misalnya tidak banyak membicarakan soal tasawuf, tapi informasi soal tasawuf itu ya paling dari senior-senior yang gap usianya itu jauh. Oh, iya. Gap usianya itu jauh. Nah, kira-kira apakah memang tasawuf itu hanya identik dengan orang tua kita saja, tapi tidak susah diterima oleh orang muda, atau seperti apa itu Pak Kiai? Oh iya, bicara tasawuf sebenarnya dia tidak mengenal umur. Kenapa? Tidak ditemui dalam lembaran-lembaran turat atau kitab-kitab klasik bahwa syarat belajar tasawuf itu harus tua. Tidak. Tapi kalau bicara persoalan hakikat daripada ilmu tasawuf, satu saja. Ini kalau digali ya secara mendalam. Ilmu tasawuf itu adalah panggilan ruhani atau jiwa kita. Ketika seorang tertarik untuk mempelajari tasawuf, sesungguhnya adalah memang ruhnya sudah terpanggil untuk mengenal Allah melalui jalur sufi. Misalnya, saya yang kesal kemari dakwah, kok bisa dari masyarakat yang jauh ratusan kilometer dari rumah, dari kampung saya, orang bisa nerima. Tapi kenapa orang-orang di tetangga saya atau keluarga saya sendiri yang dekat, kenapa tidak terpanggil untuk belajar tasawuf? Itu kalau dikaji dan digali secara mendalam, jatuh pada satu titik. Apa itu? Panggilan ruh. Memang tidak. Jadi bicara tasawuf, muda atau tua bukan persoalan, tapi bagaimana ruhnya itu terpanggil. Kalbunya itu ada zauk, ada rasa untuk mengkaji ilmu sufi. Nah, kemudian korelasi dengan mungkin generasi Z kayak hari ini ya. Ada enggak korelasi orang-orang generasi muda belajar tasawuf? Sangat mudah. Kenapa? Kalau generasi Z, Gen Z ini belajar tasawuf, dalam kehidupannya akan lebih rileks. Kenapa kemudian? Karena pada tataran tertentu dia akan sadar bahwa ketika anak muda belajar tasawuf, dia akan sadar pada titik bahwa semua ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, jikalau misal suatu ketika dia dapat masalah, selalu senantiasa mengembalikan kepada Allah. Allahu al-Qadir wal Muqtadir. Allah lah yang Maha Sang mengatur jagat raya. Kalau misalnya tadi Pak Kiai sampaikan bahwa tasawuf itu adalah panggilan ruhani kita. Apakah harus ada panggilan rohani itu untuk belajar tasawuf, Kak? Atau memang kita bisa ya mengenal tasawuf dulu mungkin sambil menunggu adanya panggilan rohani itu? Nah, makanya ada dua. Ada dua. Nah, dalam kitab Al-Hikam, karya Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari mengatakan, "Idza fataha 'alaika wijhatun fala tubali ma'aka in qalla amaluka." Itu Ibnu Athaillah secara tegas mengatakan, idza fataha 'alaika wijha, apabila dibukakan pintu wijha pada dirimu, fala tubali ma'aka in qalla amaluka, jangan engkau hiraukan meskipun amalanmu masih sedikit. Artinya apa? Pada posisi tertentu orang belajar tasawuf, ada satu kasus memang Allah yang langsung membukakan rahmat pintu. Allah yang narik, Allah yang mengingin bahwa hamba ini saya tarik untuk masuk di wilayah dia yang akan mengenali aku. Itu namanya jalur ma'rifatul khassah. Makanya belajar tasawuf ada dua. Ada namanya al-ma'rifatul khassah dan ada namanya ma'rifatul ammah. Kalau ma'rifatul khassah, orang-orang pilihan yang Allah langsung tarik memang. Allah yang menginginkan untuk memperkenalkan dirinya kepada sang hamba. Itu namanya ma'rifatul khassah. Ada banyak wali-wali Allah. Misal Fudail. Syekh Fudail itu adalah ketika hidupnya dia adalah pokoknya raja preman lah kalau hari ini. Semua kejahatan dia sudah kerjakan. Rampok, menjudi, minum minuman keras, main perempuan, semua segala, membunuh dan segala macam. Tapi suatu ketika malam itu dia mau merampok dalam sebuah rumah. Ketika sudah mau merampok tengah malam, ternyata di dalam rumah sang sahibul bait itu sementara mengaji.
mendengarkan lantunan ayat Al-Quran, Syekh Fudail langsung jatuh pingsan. Ketika bangun dari tidur, disitulah masuk ilmu-ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat, langsung 100% menjadi seorang ulama. Ini tadi yang saya bilang, ma'rifatul khas, orang-orang pilihan. Tentu Al-Quran menjelaskan, yahdillah liman yasha. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang hendak. Jalur yang kedua, ada namanya al-ma'rifatul ammah. Ma'rifatul ammah seperti adik tadi sampaikan. Belajar dulu terminologi tasawuf, belajar biografi Imam Al-Ghazali, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Abi Hasan Al-Syadzili, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, mempelajari pengertian ahwal, al-maqamat dan segala macam. Nah, jalur umum ini nanti ada dua lagi. Ada yang berhasil memang memahami dan tertarik untuk belajar tasawuf, ada setelah mengkaji tidak merasa apa-apa. Iya. Jadi tentu kita ini jangan menunggu hidayah, jangan menunggu rahmat dari Allah, berupaya berniat dengan baik. Ya Allah, aku ingin belajar tasawuf untuk mendekatkan diriku kepadamu ya Allah. Entah nanti setelah belajar masuk di wilayah khassah atau ammah, kita serahkan kepada Allah. Siapa tahu dengan memulai hari ini belajar tasawuf, besok-besok Allah dan bukakan pintu wijah pada diri kita untuk mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Atau juga melalui jalur ammah atau umum, belajar berbulan-bulan, bertahun-tahun, kemudian masuklah memahami konsep tasawuf itu sendiri. Sebenarnya kalau bicara seperti itu Kak, saya misalnya kan sering bicara sama teman-teman yang memang sudah bertasawuf juga. Kalau teman-teman muda itu rata-rata alasannya tidak mau bertasawuf karena bilang masih banyak dosaku begitu. Jadi harus mungkin nantilah setelah berkurang dosanya baru mau belajar tasawuf. Padahal kita tidak tahu kapan, maksudnya betulkah kita sempat atau tidak nanti untuk bertasawuf. Bahkan teman saya ada yang bilang kalau misalnya ketika kita sudah mengingat Tuhan dan rindu Tuhan, mungkin pada suatu saat menangis atau apa, sebenarnya itu sudah menjadi panggilan kita untuk bertasawuf. Kalau teman saya bilang seperti itu Kak. Nah kalau misalnya sekarang ini kita kan berada di era teknologi ini, semua serba carut marut, informasi yang tidak jelas, orang diterpa hoax sana sini, orang gelisah Kak. Orang kalau sekarang itu orang mengatakan bahwa ini adalah zaman kegelisahan, zaman informasi yang tidak jelas. Orang banyak yang putus asa, banyak yang bunuh diri. Nah, kira-kira dari semua kasus itu Kak, seberapa pentingkah sebenarnya kita belajar tasawuf untuk akhir-akhir, untuk saat-saat ini begitu, dan bahkan untuk saat-saat kedepannya? Ya. Sesungguhnya orang yang tidak belajar tasawuf itu jiwanya itu kering. Nah, sehingga ada yang bunuh diri, putus asa, gelisah, tidak bisa menempatkan mana harapan, di mana harus berharap dan segala macam. Maka saya mengatakan justru hari ini, masa seperti ini, mulai hari ini sampai ke depan, justru tasawuf itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Untuk menenangkan jiwa hari ini yang dimana dunia semakin cepat, globalisasi, segala macam teknologi semakin tinggi, disitulah justru dibutuhkan tasawuf. Kenapa? Untuk menenangkan diri, untuk memaknai dan memahami tujuan dan hakikat kita hidup harus benar-benar melalui ilmu-ilmu tasawuf. Makanya ini kalau bicara tasawuf, ayat yang sering saya angkat ini. Al-Quran menjelaskan, al-yawma la yanfa'ul mal walal banun illa man atallah biqalbin salim. Di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, tidak ada lagi manfaat, tidak ada fungsi lagi hartamu, tidak ada manfaat lagi anak cucu, kecuali yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih. Bicara hati bersih, bicara hati yang salim melalui ilmu tasawuf. Karena hanya ilmu tasawuflah kurikulumnya itu khusus bagaimana membersihkan hati. Dengan hati yang bersih, jiwa tenang, mungkin bagaimana kegelisahan hidup, bagaimana persaingan hidup hari ini yang semakin hari semakin kuat, persaingan di mana-mana, kita bisa menjadi tenang. Hari ini sangat dibutuhkan yang namanya ilmu tasawuf. Orang gelisah di luar karena ketidaktenangan batin. Jawaban Al-Quran mengatakan, ala bidzikrillah
tatma'innul qulub. Rasulullah mengatakan hanya dengan zikir kau bisa tenang. Jangan pikir sudah punya iPhone 14, iPhone 20 kalau perlu tak bisa tenang itu. Atau sudah punya Alphard, sudah punya Fortuner, sudah punya Mercedes. Mercedes tidak akan mampu menenangkan hati. Malah justru puluhan kendaraanmu bisa membuat hatimu jadi gelisah. Kenapa? Al-Quran tidak mengatakan innal Mercedes, innal Alphard tatma'innul qulub. Tapi yang dikatakan adalah zikrullah. Kenapa? Kalbu pada dasarnya itu dicipta hanya satu, untuk zikir kepada Allah. Ya? Dasar dan tujuan satu-satunya diciptakan kalbu ini adalah zikrullah. Lalu apa isi zikrullahnya? Satu lafaz, yaitu Allah, Allah, Allah. Dan ini dibuktikan. Mungkin para pemirsa yang sempat nonton, silakan pegang dada Anda. Detakan jantung itu tidak tuk, 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 tidak begitu. Detakan jantung itu justru bunyinya bagaimana? Tek, 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 tek. Apa itu maksudnya? Maknanya adalah Allah, Allah, Allah. Itulah suara kalbu kita yang kita tidak sadari. Maka itu yang harus dikembangkan. Supaya apa? Zikir secara terus-menerus. Kalbu yang diciptakan ini bisa tidak dia zikir? Zikir. Mulai bangun tidur sampai dia tidur kembali, dia akan selalu bersuara lafzul jalalah. Betulkah ada ayatnya? Al-Quran menjelaskan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa zikir kepada Allah pada saat duduk, berdiri, dan berbaring. Itu yang cara dan hebatnya ulama-ulama kita dahulu. Mereka itu ketika mengajarkan zikir ilmu-ilmu seperti ini tidak langsung menyebut ayatnya, tapi mereka framing dengan bahasa sederhana sehingga mudah untuk diterima. Makanya di kalang Mandar itu para ulama-ulama Mandar, ajaran-ajaran Imam Lapio mengkaji zikrullah, mengkaji ayat ini, beliau dengan menyebutkan istilah zikir manannungan. Orang Mandar juga biasa menyebutnya zikir tambutu, zikir yang tidak terputus. Ini tadi ayatnya, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubi. Orang yang zikir kala berdiri, duduk dan baring. Bahasa sufinya zikir manannungan, zikir tambutu. Kenapa dikasih istilah? Supaya ketika audiens jamaah yang diajarkan pada waktu itu mudah dimengerti, mudah diamalkan, mudah diresap. Alangkah indahnya belajar agama ketika seperti itu, Kak. Berarti tidak dalam proses tekanan. Kan orang biasa belajar agama tertekan begitu. Nah, itu yang kemudian teman-teman muda mungkin banyak yang menghindar, Kak. Nah, apalagi sekarang kalau kita bicara soal problematika yang dihadapi oleh teman-teman muda, itu sedang marak soal kesehatan mental. Bahkan banyak yang terjadi tentang banyak yang bunuh diri karena soal kesehatan mental itu tadi. Semua orang butuh validasi tentang kesehatan mentalnya. Nah, kalau tadi yang disampaikan sama Pak Kiai bahwa tasawuf itu adalah salah satu yang menjadi obatnya begitu. Nah, mungkin bisa dibagikan, Kak, zikir-zikir yang mungkin bisa diaplikasikan di teman-teman muda di rumah untuk lebih rileks begitu menghadapi tantangan zaman, teknologi, dan yang semua informasi yang sudah begitu banyak. Nah, mungkin bisa disampaikan, Kak. Oh iya, sebelum saya sampaikan mungkin model-model zikir yang sederhana aja dulu. Saya mau kasih antaran dulu bahwa untuk memudahkan kita apapun amalan yang kita laksanakan, yang paling pertama dulu kita menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar. Mau tidak mau, cepat atau lambat, kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering saya katakan, bicara persoalan kematian, ya, karena kita semua orang akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang namanya yang bernyawa itu akan menemukan kematian. Maka kematian saya istilahkan atom. Apa itu atom? Bukan bom atom. Kematian atom itu apa? Atom. A, anak-anak. T, tomatoa. O, oroane. M, makundrai.
Artinya semua yang namanya manusia muda atau tua mesti mati. Laki-laki atau perempuan mesti mati. Maka kesadaran inilah yang kita mengantarkan bahwa menghadapi hidup ini harus mempersiapkan bekal di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, zikir-zikir yang sederhana yang saya ingin sampaikan. Dalam konsep zikir, kita mesti punya panutan atau mursyid. Zikir modelnya ulama siapa yang kita akan amalkan. Misalnya yang sederhana Imam Al-Ghazali dengan zikir hariannya, hari Jumat, ya Allah, hari Selasa, salawat misalnya, kalau begitu. Atau yang sederhana aja. Di majelis kami, di majelis zikir At-Tahiriyah Imam Labeo, zikir yang paling dasar yang harus diamalkan adalah salawat sebanyak 1000 kali. Entah itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam bisa, atau salawat Jibriliyah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang penting jumlahnya 1000 kali. Istiqamah setiap hari sampai akhir hayat. Kalau sudah ada itu, ya kan tidak terasa. Lagi chatting, salawat saja. Mungkin lagi nunggu teman janjian, salawat aja. Kenapa? Salawat itu bahkan ada sebuah kitab yang saya pernah baca, kalau tidak salah dalam kitab Al-Qirtas, karya Syekh Zain Dahlan mengatakan, man laysa lahu syekh fa aktsar salat ala nabi. Kata Syekh, para ulama mengatakan, seandainya ada orang yang tidak punya mursyid atau guru pembimbing tertentu, cukup perbanyak saja salawat. Kenapa? Dengan salawat akan mengalir ilmu-ilmu Allah ke dalam diri kita. Nah, jadi untuk generasi Z ini, anak-anak muda, jangan sampai merasa bahwa zikir itu pasti memberatkan, mengambil waktu. Kita tidak bisa lagi ke sana kemari. Cukup minimal baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bisa juga salawat Jibriliyah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Ya, kalau zikir saya sangat percaya sebenarnya Pak Kiai bahwa untuk menenangkan pikiran itu kita bisa menggunakan zikir itu dulu. Saya pernah mengaplikasikan beberapa zikir dan sholawat itu Dalailul Khairat. Dalailul Khairat. Dan saya mungkin sekitar 1 bulan mengaplikasikan itu Pak Kiai. Pada saat mengaplikasikan itu saya sering menangis di tengah malam, tapi saya berhenti. Wah, justru bagus. Saya sering menangis di tengah malam dan itu saya hentikan. Saya pergi menghadap sama Kak Mubarak yang Kak Mubarak, dia sampaikan itu adalah panggilan rohanimu. Kamu harus kayaknya itu bisa mau cari guru begitu. Tapi saya tidak pernah berani sampai hari ini untuk menghadap. Itu adalah efek salawat. Kenapa? Iya, Kak. Orang yang sudah mengamalkan salawat, apalagi sampai mengamalkan Dalailul Khairat, ada tahapan yang pertama namanya mahabbah. Ya. Tangisan kita di tengah malam, tangisan kita di siang hari, tangisan kita ketika bersalawat, ada kerinduan, ada tangisan, itu adalah mahabbah, cinta kepada Rasulullah SAW. 1 tetes air mata karena kerinduanmu kepada Rasulullah mampu menghapus dahsyatnya api neraka. Gimana cara kita untuk mengajak teman-teman ini untuk bersalawat, khususnya teman-teman muda? Caranya yang rileks-rileks saja. Iya. Caranya menyampaikan daripada ini ngobrol, ya adalah amalan. Tapi jangan juga langsung memberatkan. Misal 1000 per hari, biar 200 saja per hari. Membagi 50 salawat setiap salat 5 waktu. Kan tidak terasa. Cuma 5 menit itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Setiap salat 5 waktu cuma 50, kan tidak terasa. Nanti 1 bulan, 2 bulan kemudian ditambah lagi. Bagus sahabat, kalau kita cukupkan 1000 per hari. Itu ya. Jadi cara memberikan tugas zikir atau amalia harian itu janganlah memberatkan. Ya, supaya dengan sendirinya mereka akan menambah sendiri apa kuantitas daripada jumlah zikir itu sendiri. Oke. Nah, ada yang pernah mengatakan bahwa tasawuf itu adalah bagian dari menata diri, Pak Kiai. Apakah betul itu kita bisa menata diri dengan bertasawuf? Iya. Itulah justru ujung daripada zikir atau ujung daripada tasawuf itu adalah kita bisa menata diri dalam artian kehidupan kita harmonis ketika hidup di dunia
dan di akhirat lebih selamat lagi. Kenapa? Kita akan hidup secara proporsional. Bahwa Allah menciptakan kita di dunia ini bukan untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku mencipta jin dan manusia kecuali apa? Untuk mengenalku. Kalau secara umum untuk menyembah Allah. Tapi para mufassirin ahli sufi mengatakan liya'budun ay liya'rifun. Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal Tuhannya. Kenapa? Hanya dengan mengenal Tuhan engkau benar-benar bisa berjumpa dengan Allah di akhirat nanti. Kenapa? Puncak capaian ibadah seorang hamba bukan surga. Ya. Puncak sholat kita, puncak zakat, haji dan umrah kita, jangan mikir surga. Tapi puncak capaian kita adalah ingin berjumpa sang pencipta surga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbandingannya, ambil satu jarum, celupkan ke dalam lautan. Air yang tersisa di jarum itu adalah nikmat surga. Tapi sisa lautan samudra itu adalah nikmat ketika berjumpa dengan Tuhan. Masih mau mikir surga? Ya kan? Iya. Nah, makanya itu para ulama mengatakan orang yang mengenal Allah dengan hakikat ma'rifatnya, lam yashtaq bil jannati bil akhirah. Dia tidak rindu lagi kehidupan surga, tapi yang dia rindukan adalah yang menciptakan surga, Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali bisa diberikan salah satu faedah salawat-salawat lah yang bisa diamalkan oleh penonton Jalur 9 di rumah yang ya mungkin itu bisa dijadikan sebagai pegangan Pak Kiai. Nah, pada kesempatan ini saya akan berikan satu amalia. Dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah berpesan, siapa yang mengamalkan salawat Jibriliyah setiap hari istiqamah sampai akhir hayatnya, maka ruhnya tidak akan berpisah dari jasadnya sebelum aku hadir di sampingnya dan aku antar ruhnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat Jibriliyah itu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Cukup ini diamalkan setiap hari, apa itu 100 per hari, 500 per hari, 1000 per hari, istiqamah sampai akhir hayat kita. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan hadir pada saat dia sakratul maut dan aku antar ruhnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mulianya amalan zikir daripada salawat Jibriliyah. Ya, terima kasih banyak Pak Kiai sudah menyempatkan waktu, dan saya pikir apa yang disampaikan tadi itu sangat bermanfaat bagi penonton dan khususnya juga bagi saya. Dan ya mungkin kita akan masih bertemu di video-video yang lain Pak Kiai, dan begitu juga dengan teman-teman penonton Jalur 9. Sampai jumpa kembali di video-video Jalur 9 selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.